Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amanda Deviani. Saya adalah salah satu dosen di program studi D3 Farmasi Stikes Banyuwangi. Di Prodi D3 Farmasi, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Praktikum Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, Biostatistika dan Metodologi Penelitian, serta Perundang-undangan Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Praktikum Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Praktikum K3 ditempuh oleh mahasiswa semester 1 dengan bobot 1 SKS. Mata kuliah Praktikum K3 ini berfokus pada implementasi pelaksanaan K3 di pelayanan kesehatan, terutama pada bidang kefarmasian, baik di rumah sakit, apotik, ataupun di industri pelayanan farmasi. Kemudian praktikum K3 ini diharapkan setelah dilakukan oleh mahasiswa dapat melakukan identifikasi bahaya dan resiko di tempat kerja. Dalam hal ini, mahasiswa program studi D3 Farmasi ketika bekerja bisa di industri farmasi, laboratorium, maupun di pelayanan kesehatan. Sehingga nanti fokus pelaksanaan praktikum ini akan berkisar pada simulasi melakukan praktikum K3 di beberapa skup tempat kerja. Salah satunya adalah laboratorium. Kemudian, setelah melakukan praktikum K3, mahasiswa juga diharapkan dapat melakukan penilaian resiko di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, setelah mahasiswa mampu melakukan penilaian resiko, mahasiswa diharapkan dapat menentukan upaya pengendalian resiko di tempat kerja, di mana ketiga poin pertama pada materi praktikum itu terangkum dalam manajemen resiko K3. Kemudian yang berikutnya adalah setelah melakukan praktikum K3, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan membaca material safety datasheet atau yang saat ini dikenal dengan safety datasheet. Mahasiswa program studi D3 Farmasi akan banyak bekerja menggunakan bahan kimia, terutama saat mereka bekerja di laboratorium saat menjadi mahasiswa maupun nantinya saat di dunia pekerjaan. Sehingga dengan adanya praktikum K3 diharapkan mereka mampu memahami bahan kimia melalui membaca safety data sheet. Kemudian yang berikutnya adalah setelah melakukan praktikum K3, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis kasus kecelakaan kerja, di mana di setiap tempat kerja tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan, tapi seluruh tempat kerja pasti memiliki peluang terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang berikutnya, setelah melakukan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menentukan dan membuat safety sign atau rambu-rambu K3. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan penilaian musculoskeletal disorder, ya, di mana ini merupakan juga salah satu dampak, ya, dari pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa diharapkan
mampu membuat safety induction. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa setelah melakukan praktikum K3 mampu membuat dan mendesain simulasi bencana. Materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa meliputi dari identifikasi bahaya dan resiko, penilaian resiko, pengendalian resiko, kemudian memahami komponen material safety datasheet, kemudian berikutnya adalah analisis kasus kecelakaan kerja, membuat dan menentukan safety sign, kemudian mampu melakukan pengukuran muskuloskeletal disorder, mampu melakukan dan meng-create safety induction, serta yang terakhir adalah membuat simulasi bencana. Praktikum K3 dilaksanakan secara tatap muka di laboratorium. Dengan metode pembelajaran, mahasiswa langsung melakukan praktek setelah mendapatkan penjelasan dari dosen pengampu mata kuliah. Setelah di pertemuan awal, dosen melakukan penjelasan, memberikan penjelasan terkait dengan materi praktikum yang akan dilakukan, kemudian mahasiswa mengerjakan praktikumnya. Setelah itu mahasiswa menulis laporan pada jurnal, kemudian akan didiskusikan bersama. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam mata kuliah praktikum K3 ini dilakukan secara langsung di laboratorium. Setelah dosen pengampu mata kuliah menjelaskan materi praktikum di pertemuan tersebut, mahasiswa langsung melaksanakan praktikum, mengerjakan jurnal, kemudian nanti akan didiskusikan bersama dengan dosen pengampu mata kuliah. Apabila ada yang perlu diperbaiki dari jurnal praktikum, maka mahasiswa akan melanjutkan dengan mengerjakan jurnal praktikum. Di samping itu, dosen akan tetap mendampingi saat mahasiswa melaksanakan atau menulis jurnal praktikum. Kemudian pada mata kuliah praktikum ini, literatur yang saya gunakan, saya ambil dari beberapa textbook dan peraturan perundang-undangan. Textbook yang saya gunakan mulai dari buku manajemen resiko K3, kemudian ada Hiperkes dari Sumakmur, kemudian ada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi praktikum yang akan dilaksanakan. Untuk sistem penilaian praktikum K3 ini, saya bagi menjadi dua, yaitu saya ambil penilaian dari jurnal praktikum dengan presentase 60% dan dari ujian akhir praktikum sebesar 40%. Demikian penjelasan salah satu mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, silahkan menyimak video pembelajaran yang saya lakukan di praktikum K3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Hari ini pertemuan pertama kita setelah kontrak praktikum ya di minggu lalu, sudah kita bahas juga dan sudah saya jelaskan. Untuk pertemuan praktikum kita pertama hari ini sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan adalah materinya terkait dengan identifikasi potensi bahaya dan resiko. Ya, masih ingat penjelasannya?
Oke. Kemudian karena sekali lagi terkait dengan materi K3 itu sudah saya jelaskan, sebenarnya bisa meluas ya, kita bisa kerjakan di mana saja. Artinya tempat kerjanya itu tidak terbatas hanya pada pelayanan kesehatan tertentu, tapi sekarang karena kita berada pada konteks pelayanan kefarmasian, maka akan kita bahas bagaimana identifikasi bahaya dan resiko pada laboratorium kesehatan, di mana kan salah satu peluang kerja kita nanti tenaga kefarmasian salah satunya adalah di laboratorium, gitu ya. Nah, sedangkan di kampus kita ada beberapa laboratorium yang bisa mahasiswa gunakan untuk praktikum, ya. Salah satunya mahasiswa farmasi nantinya akan praktikum di laboratorium kimia. Oke. Nah, sesuai dengan pembelajaran materi yang sudah kita ikuti minggu pertama, ya, potensi bahaya ada 5. Salah satunya adalah potensi bahaya, ada yang tahu? Kalau di lab kimia ada potensi bahaya apa? Bahan kimia. Bahan kimia, oke. Nah, bahan kimia yang digunakan di lab kimia yang kalian pernah praktikum itu apa saja? HCl, HCl, Oke, HCl, H2SO4, terus apa lagi? NaCl, memang? ya. Oke, sudah mendapat penjelasan dari dosen mata kuliah kimia terkait penggunaan masing-masing bahan kimianya? Nah, itu nantinya yang akan menjadi bekal ketika kita melakukan identifikasi bahaya dan resiko. Ya, ingat ya. Jadi teman-teman nanti ketika misalnya mengikuti mata kuliah kimia praktikum terutama, teman-teman mungkin kan pasti nanti di setiap pertemuan akan menggunakan bahan kimia yang berbeda, ya. Nah, ketika menggunakan bahan kimia tersebut, nah sekalian nanti teman-teman harus mengenali potensi bahaya dan resikonya. Oke, kira-kira ketika kita mempelajari identifikasi bahaya dan resiko di laboratorium, tidak hanya laboratorium kimia, itu tujuannya untuk apa? Coba mungkin dia. Untuk mencegah kecelakaan di laboratorium. Oke. Tugas untuk praktikum kita kali ini ya adalah mengidentifikasi ya potensi bahaya dan resiko di laboratorium kimia. Ibu izin bertanya. Oke, apa Ibu? Identifikasi bahaya yang dilakukan itu metodenya bagaimana, Bu? Oke, jadi pertanyaan dari Devi ya, bagaimana cara melakukan identifikasi bahayanya? Ya, tolong diperhatikan karena nanti setelah ini kalian harus mengerjakan sendiri, melakukan sendiri identifikasi bahaya di laboratorium kimia. Selain itu nanti untuk pertemuan minggu depan karena kita ada beberapa lab yang nanti akan kalian gunakan praktikum juga. Jadi kalian juga harus mengidentifikasi bahaya dan resiko di lab-lab yang lainnya. Jadi ini teorinya sama ya, mau tempatnya berbeda, yang penting konsep teorinya adalah sama. Jadi cara mengidentifikasi bahaya di laboratorium, contohnya ya, sekarang karena kita berada di laboratorium kimia, yang pertama adalah ya mengidentifikasi atau mendaftar jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan di laboratorium, gitu ya. Jadi kira-kira kalau di laboratorium kimia, teman-teman nanti melakukan apa saja, ya. Jadi kayak bahan yang digunakan, ya, alat yang digunakan, cara kerjanya bagaimana, itu teman-teman ingat-ingat. Karena bahaya itu bisa muncul dari ketiga hal ini. Ya, ingat 3 halnya apa saja? Coba Renita, 3 hal yang perlu diingat apa? Apa tadi? Dari alat dan bahan, Alat dan bahan, dan cara kerja, jenis-jenis. Oke, gitu ya. Jadi di setiap nanti laboratorium, teman-teman harus tahu alat yang digunakan apa saja, ya, bahan yang digunakan apa dan bagaimana cara kerjanya.
Contoh misalnya, ketika kita di laboratorium kimia, coba sebutkan satu jenis pekerjaan yang dilakukan di lab kimia. Apa? Teman-teman kalau di lab kimia biasanya melakukan apa? Mengukur bahan kimia. Mengukur bahan kimia beratnya. Oke, kira-kira menggunakan alat apa saja? Gelas ukur. Nah, gelas ukur terbuat dari kaca. Ya, bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Resikonya apa? Cacat, kemudian bisa menggores. Oke, jadi itu contohnya, ya. Nah, nanti setelah penjelasan saya selesai, silahkan teman-teman mengingat-ingat, ya, alat, bahan, dan cara kerja apa saja yang dilakukan di laboratorium kimia. Itu yang pertama, ya, cara mengidentifikasi bahaya, ya. Kemudian cara yang kedua adalah, ya, melihat dari insiden apa saja yang pernah terjadi di laboratorium kimia. Ya. Nah, ini nanti mungkin bisa tanya ke pengelola laboratorium di lab sentral. Misalnya, tanya ke petugasnya, di laboratorium bahan kimia pernah terjadi insiden apa saja? Pernah nggak misalnya ada insiden mahasiswa kena tumpahan bahan kimia, kena goresan alat, ada insiden kecelakaan apa saja? Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi peluang kecelakaan itu terulang kembali. Itu, ya. Nah, kemudian cara yang ketiga, tadi pertanyaannya dari Debbie, ya, kan kita sudah bahas dua. Yang ketiga adalah dengan menyisiri tempat kerja kita. Kalau dalam hal ini kan lab kimia, dengan menyisir lab kimia mulai pintu masuk sampai keseluruhan ruangan. Ya, misal contoh, ternyata di lab ini, nah, ada kabel yang membentang seperti ini. Nah, itu kan contoh potensi bahaya juga. Ya. Nah, jadi ada 3 cara mengidentifikasi. Salah satunya adalah dengan melakukan observasi secara lengkap di tempat kerja. Ya. Ada pertanyaan? Dari pertanyaannya Debbie, penjelasan yang sudah saya berikan, cara mengidentifikasi nanti di lab kimia ini bahayanya apa dan resikonya apa. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan 3 cara itu. Oke? Adakah pertanyaan? Mungkin? Tidak ada. Nanti diingat-ingat ya, dengan dosen mata kuliah kimia sudah pernah menggunakan bahan kimia apa saja, ya. Nah, itu harus kalian bisa identifikasi dengan baik. Jadi salah satu pendukung bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahaya dengan benar itu adalah kepekaan kita sebagai pekerja, ya. Jadi dituntut kita bisa peka, misalnya hanya sederhana, kayak misalnya contoh meja praktikum ini, terlihat simpel, ya. Tapi ketika kita mempunyai kepekaan yang tinggi, oh, ujung meja ini ternyata tajam, ya. Nah, kalau misalnya di saat kita dalam kondisi kurang fokus, kelelahan, atau misal bercanda saat praktikum, ini bisa menjadi potensi bahaya juga. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, ya, pertemuan kita yang pertama ini di laboratorium kimia, saya berikan waktu teman-teman untuk melakukan observasi potensi bahaya dan resiko dengan waktu 30 menit. Ya. Jadi nanti teman-teman manfaatkan waktu, tulis di jurnal, ya, yang sudah kita sepakati, ya. Kemudian teman-teman mengidentifikasi melalui 3 cara itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi buat potensi bahayanya apa kira-kira, kemudian resikonya apa, ya. Karena ini nanti akan berkelanjutan di pertemuan berikutnya, ya. Jadi pertemuan kita yang pertama ini bagaimana kemampuan teman-teman bisa mengidentifikasi bahaya itu menjadi ujung tombak kita bisa mengerjakan
nanti materi yang berikutnya di praktikum minggu depan. Sudah? Adakah pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk pertemuan hari ini ya, kita bahas lagi. Saya beri waktu setelah 30 menit, teman-teman mengerjakan, tulis di jurnal. Setelah itu kita bahas satu persatu. Oke? Bisa? Bisa. Oke. Silakan dikerjakan. 30 menit nanti kita 30 menit terus setelah ini nanti kita bahas bersama. Oke? Oke. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Dapat berapa potensi bahayanya? Banyak yang banyak. Ada yang 5? Lebih dari 5 ada? Ada. Oke. Coba kita bahas bahan kimianya apa saja. Yang pertama, HCl. HCl. Itu potensi bahaya. Ya. Resikonya apa? Terkena iritasi kulit. Iritasi kulit. Benar nggak? Benar. Oke. Kemudian yang lainnya, bahan kimia yang lain apa? H2SO. H2SO4. Oke. Resikonya apa? Biru, gatal, Merah, gatal, terhirup, mengganggu sistem pernapasan. Oke. Itu dari bahan-bahan kimianya. Dari alat yang digunakan ada nggak? Ada. Oke. Dari alatnya apa saja? Yang teman-teman sudah pernah gunakan apa? Gelas ukur, beker gelas, pipet, Oke. Salsa apa? gurek. Gulai. Oke. Selain itu apa lagi? Selain alat-alat yang terbuat dari kaca, pakai oven nggak? Sudah pernah pakai oven nggak? Sudah. Kira-kira potensi bahaya dari oven apa itu? Meledak. Bentar, satu. Tinta apa? Yang melekat itu. Overheating bisa nggak kira-kira? Bisa. Terlalu panas. Terlalu panas. Oke. Tinta sebelum menggunakan oven, baca manual booknya enggak? Iya. Sudah. Tinta sudah tahu ya cara menggunakan ovennya ya? Sudah. Oke. Jadi oven salah satu potensi bahaya atau tidak? Iya. Oke. Kemudian yang berikutnya, dari lingkungan dunia kimia, apa saja kira-kira yang bisa menjadi potensi bahaya selain alat dan bahan? Kabel yang berlilit. Kabel yang menjuntai di lantai. Oke, ada lagi Pojokan meja. pojokan meja. Keramik yang ada bolongannya. Ada. Ada lagi kalau dari lingkungan laboratoriumnya sudah. Oke. Kemudian dari identifikasi bahaya alat, bahan, cara kerja. Cara kerja ada nggak yang potensi bahaya bagaimana? Tidak menggunakan APD ya. Tidak menggunakan APD. Terus Tidak membaca safety data sheet-nya dulu kalau misalnya mau. oke. Ketika kita bekerja di bahan kimia, sudah jelas kita akan menggunakan banyak bahan kimia. Nah, seperti yang pernah kita pelajari, saya singgung sedikit, bahan kimia punya yang namanya safety data sheet. Isinya apa safety data sheet? Identitas bahan kimia beserta resiko-resikonya, terus cara penanggulangannya ketika terjadi sesuatu. Oke. Baik, anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini sudah selesai ya. Kalian sudah bisa melakukan identifikasi bahaya dan resiko di laboratorium kimia. Pesan saya hanya ingat konsep teorinya. Minggu depan ketika kita berpindah tempat kerjanya, konsep teori yang digunakan tetap sama. Jadi kesimpulannya adalah dimanapun nanti kita bekerja, peluang kerja kita sebagai tenaga kefarmasian, mau di apotek, puskesmas, rumah sakit, laboratorium, ya, terkait dengan identifikasi bahaya dan resiko itu tetap menggunakan teori yang sama. Ya, tinggal nanti teman-teman menyesuaikan saja tempat kerjanya. Oke, dari jurnal yang sudah kita bahas, setelah teman-teman mengerjakan tadi, silahkan diperbaiki, ya. Nah, kemudian kita kumpulkan dan kita bahas di pertemuan berikutnya.
Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama ya. Jangan lupa jurnalnya dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Demikian cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah praktikum K3 dengan materi identifikasi bahaya dan resiko di laboratorium kimia. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.